Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun, kami bersyukur dan memuliakan Dikau atas cinta-Mu yang tak berkesudahan. Kini kami berkumpul bersama di hadapan-Mu untuk memuji dan meluhurkan kebesaran kasih-Mu. Kami mohon kepadamu, sudi kiranya Engkau hadir dan mencurahkan Roh Kudus dalam hati kami, agar doa dan hidup kami semakin berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat suatu cerai, dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sering saya melihat banyak pasangan yang sudah diberkati di gereja, ternyata suatu saat bisa bercerai. Saya tidak melihat apakah dulu ketika mereka menikah, salah satu dari mereka masih belum percaya kepada Tuhan, hanya agar mereka bisa menikah, ataukah mungkin ada alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui. Ketika mereka menikah di hadapan Tuhan, mereka pun sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa mereka akan selalu setia mengasihi hingga maut memisahkan mereka. Ingat bahwa janji yang mereka ucapkan itu adalah janji di hadapan Tuhan. Jadi ketika suatu saat ada salah satu pasangan yang mengucapkan kata bercerai atau cerai, sesungguhnya pihak tersebut sudah melanggar janji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, oleh karena itu Alkitab mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan lain, sesungguhnya laki-laki tersebut sedang berzina. Demikian juga kepada pasangan perempuan. Sehingga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sekalian saya mengajak kita
agar jangan salahkan Tuhan atas kesalahan kita di masa lalu, dan hiduplah konsisten dengan pihak kita, karena menikah hanya sekali. Jangan sampai salah memilih pasangan yang ujung-ujungnya harus bercerai. Semoga. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat mendalaminya dengan baik. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau meneguhkan iman kami akan Putramu Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat dunia. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.